Halo Sobat Wisata, salam Wonderful Indonesia. Kali ini kita sedang bersama pemeran dari film Dewa Dewi, yaitu Tante Alicia Johar, Ketua Umum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia ya Tante ya. Iya, Assalamualaikum. Dan ada Emak juga nih, Emak Ati Cancer. Halo Emak. Halo, apa kabar Emak? Kabar baik. Ya, sehat ya Emak ya? Alhamdulillah. Wow, ya. Jadi di sini kita mau tahu nih, kalau Tante berperan sebagai apa sih di film Dewa Dewi? Saya sebagai omahnya Dewi di sini. Omahnya Dewi, berarti yang berperan sebagai Dewi itu Anet ya, Iya. Tante ya? Jadi opahnya Koas, Oke. Aswin. Kalau Emak nih, Emak berperan sebagai Jadi ibunya Dewa. ibunya Dewa ya. Oke. Kenapa sih Tante dan Emak mau ikut bergabung nih di film Dewa Dewi, bermain di film Dewa Dewi? Ya, kalau saya sih jujur waktu itu ketemu dengan pejabat-pejabat dari Pemda ya, dari Kabupaten Bekasi. Dan saya lihat sendiri waktu itu di Jabodetabek kan ada membuat studio ya. Iya. Jadi saya lihat pemandangannya bagus banget di sana. Dan alhamdulillah waktu itu ketemu Pak Bupati, kata Pak Bupati bilang, ini kalau dibikin film layar lebar kayaknya bagus. Bagus banget kita bilang, karena pemandangannya banyak yang harus diekspos di sana ya. Saya sempat datang ke studionya juga kursinya kuning, saya lihat ya, pakai aja Bunda Alicia, katanya kalau mau launching film atau apa gitu ya. Terus saya lihat ada taman cinta, banyak ati-atinya gitu ya. Taman Sehati ya. Sehati namanya ya. Iya, Tuh Tante. ternyata Taman Sehati. Ada lagi taman apa yang pakai kita itu? Kampung kita, Kampung kita di Kecamatan Setu. Iya, kita sempat syuting waktu itu 27 film pendek ya. Iya. Bekerja sama dengan PT Semaradana Pro ya. Semaradana Pro juga sama dengan film ini waktu itu syutingnya di situ, Pak. Bagus banget, banyak payung-payung gitu ya. Pemandangannya bagus. Jadi saya mendengar ditawarin untuk ikut syuting, oh senang banget. Saya mau, saya bilang perannya apa aja yang penting baik. Nggak galak, nggak jahat, karena saya nggak bisa peran galak sama jahat. Protagonis berarti ya Tante Iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau Emak nih, kenapa nih Emak mau main film di film Dewa Dewi? Mbak ini kan wanita callingan. Kalau di calling siapapun juga ya. Terus kita lihat Syuting ya. kita suka, gitu, setuju, ya syuting main. Kita ini ada visi misinya juga sebagai pariwisata yang memang harus digalakkan dari setiap daerah manapun di Indonesia ini. Kalau bisa semua daerah, sampai daerah yang kecil-kecil pun menarik sekali. Jadi kalau saya bisa ambil bagian situ, kenapa enggak? Iya. Jadi Emak tuh pengen juga bantu explore ya, expose Kabupaten Pasti lah, Bekasi. karena Ya. kan saya juga berasal dari TVRI, itu kan pemerintah RRI yang juga dulu tugasnya suka seperti itu juga. Explore gitu. Nah, untuk syutingnya berapa lama nih kalau dari Tante sama Emak nih di film Dewa Sementara Dewi? kita Iya, saya sih cuma 2 hari. nggak syutingnya. banyak sih, 2 hari. Karena adegannya cuma di rumah aja. Biasanya kalau tergantung tempat, ada di rumah sakit pasti beda hari. Jadi di rumah sakit beda hari. Ini kebetulan saya di adegannya di rumah terus ya. Kalau Emak juga ya? Di rumah sama di rumah Di sakit, yang banyak Rumah rumah sakit sakit. ya. Tapi 2 hari. di hari yang sama. Satu hari aja, hari keduanya cuma 2 jam. Oh, Jadi 1 hari 2 jam. Alhamdulillah. Waktu itu aku juga ketemu Emak di kantor Dinas Pariwisata benar. Kabupaten Bekasi. Nah, itu di situ. Iya, di situ. Lagi syuting itu ya. Di Gitu. situ. Alhamdulillah. Nah, berarti untuk lokasinya di mana aja sih? Tadi kan Tante udah sebutin tuh di kampung kita, di Kecamatan Setu ya. Terus ada di mana aja Tante untuk lokasi syutingnya? Itu sih namanya pasnya nggak hafal, cuman kan pemandangannya aja yang ada yang di pinggir kali gitu ya. Kita sengaja adegan ulang tahun tuh di pinggir kali karena kita mau ekspos pemandangannya di situ. Jadi ada yang ulang tahun, adegannya di pinggir kali itu, kali atau Iya, danau iya. ya. Wah, bagus banget di situ pemandangannya. Itu sih namanya Rawabinong Tante. Oh, Rawabinong. Di Cikarang Iya, Pusat. Rawabinong. Mak tahu, Tahu, barusan. Bisa Nah, aja Mak. makanya lewat film ini kita jadi tahu di Bekasi tuh ada namanya Rawabinong Iya. sama kampung Kita. Di kampung kita itu banyak juga saya lihat ada
bisa kita, terutama untuk orang-orang film ya, ayo syuting di situ. Semua apa yang kita cari ada deh di situ. Soalnya pemandangannya, ada mau nyari sawah, pemandangannya juga ada. Semua rumah-rumah ada, kafe-kafe juga ada. Jadi nggak usah. Jadi di satu tempat itu bisa ambil lokasi banyak. Ya. Kita. Jadi Kabupaten Bekasi kan walaupun terkenal sebagai kawasan industri ya Tante ya, tapi ternyata punya banyak juga nih pariwisatanya ya. Betul. Betul. Ada juga sih di Kawung Tilu juga ya Tante ya. Oh iya. Kemarin tuh nemenin Dewa syuting juga tuh di Kawung Tilu. Dia tuh konsepnya juga hampir sama-sama kampung kita juga sih. Yang kalau dari atas tuh pakai drone tuh kayak begini nih, warna-warni gitu. Apa namanya tuh, kampung apa tuh saya lihat. Bagus banget itu dia dari drone, pasti di MC-nya dia ya, Dewanya. Itu di Kawung Tilu sih. Kawung Tilu, banyak rusaknya. Jadi nggak kenal nggak sayang, makanya kenal dulu tempatnya baru sayang tempatnya. Kapan-kapan ke sana ya. Iya. Ajak emak. Iya, Ayo dong Mak. Iya. Saya lihat di filmnya loh. Jadi saya waktu itu nggak syuting di situ, tapi saya lihat filmnya kebetulan kemarin saya dengan pejabat-pejabat dari Kabupaten Pariwisata Bekasi nonton bersama. Jadi saya bilang, waduh ini bagus banget ya. Dan bagusnya di film ini tidak hanya dokumenter. Kalau dokumenter kan orang bosan. Ya, tapi ada dramanya. Jadi ada sedihnya, nangisnya. Nih terutama lagi emak nangis nih. Nangisnya bohongan tahu. Makanya ini masih hidup. Alhamdulillah panjang umur. Tapi kita semua nangis adegannya tuh. Nonton coba koas aja kemarin nangis loh Mak. Yang nonton yang jadi opah, yang suami saya di situ nangis. Ini kok jadi nangis. Jadi ada sedihnya ya, dramanya. Ada lucunya. Emak nih kalau lagi sakit tuh adegannya lucu. Kan bengek nggak bisa nafas, jangan dicolok hidungnya segala macam. Sampai saya ketawa-ketawa nih si emak nih ada aja. Jadi ada adegan lucunya juga ada, dramanya ada. Jadi kalau nonton film ini Dewa Dewi nggak akan boring. Karena kita juga ada pengetahuan mengenai pariwisatanya juga ya. Jadi ada sedihnya, ada happy-nya juga. Saya lihat ada anak-anak sekolah ya waktu itu dipimpin sama kepala dinas pariwisatanya Wah hebat banget itu, yang tadinya nggak bisa syuting juga ya. Mungkin mudah-mudahan mudah-mudahan ini merupakan contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lain ya. Alhamdulillah ini perdana loh. Yang lain bisa, ini pelopor. Yang lainnya bisa ngikutin nanti ya, alhamdulillah. Iya, berarti yang pesan kesan selama syuting nih Tante di film Dewa Dewi ini. Oh, kesan-kesannya ya seperti biasa lah, kita kalau syuting kan ada menunggunya, kadang-kadang di calling pagi, nggak tahu siang baru mulai, karena kita kan kalau namanya film itu kan harus bergantian syutingnya. Tapi kita senangnya kita yang namanya dari Kabupaten Bekasi ini ya, panitianya tuh udah sigap untuk mengservis kita sebagai pemain, sebagai kru film. Kita disiapin tempat yang bagus, sudah dicarikan ya, difasilitasi lah sama mereka. Jadi kita juga semangat ya untuk syutingnya. Dan ya ketemu pemain-pemain yang baru juga seru tuh. Nanti diulang-ulang karena kan namanya juga baru ya. Tapi akhirnya lagi nonton ketawa semua, itu dia. Wah saya bilang lain kali nanti ibu-ibu bapak-bapak ikut syuting terus jadi bintang film juga nih. Ketagihan kayak kita. Iya. Gitu. Asik. Kalau untuk emak nih pesan dan kesannya nih. Apa itu? Selama syuting. Seperti biasa ya, lancar-lancar aja. Asik. Kalau saya selalu menikmati itu, dinikmati aja. Terus lancar. Biasa gitu sih, mungkin udah tugasnya, pekerjaannya juga, sehingga saya nikmat happy aja gitu ya, happy aja. Jalaninnya ya. Harus happy. Udah di bidang film udah lama banget. Udah film apa aja tuh Ma yang terakhir tuh Ma? Film biar pada tahu nih mereka tuh lihat Mak tuh di film apa aja ya? Apa aja Mak ya? Terakhir sih KKN ya. KKN ikut main ya sama Bu Sri ya? Ya. Ikut. Terus ada sebelum yang naik haji itu? Mak ingin naik haji. Ingin haji itu tahun 2010. Iya nggak apa-apa itu. Itu puncaknya. Nah itu. Karena jadi kalau lihat di YouTube juga ada, tinggal buka aja kalau melihat emak nih main di situ.
yang dapat citra juga ya, Maya di situ. Dapat 5 piala kita. Dapat 5 piala, bayangin aja. Jadi yang main di film Dewa Dewi ini bukan artis sembarangan yang sudah dapat 5 piala citra. Jangan tambahin citranya nggak apa-apa lah. Jangan. Jadi itu filmnya banyak ya, berapa film? Yang dengan Semaradana itu ada Bus Om Bebek, terus rumah masa depan tanpa jendela. Tanpa jendela. Rumah tanpa jendela saya ya. ikut main juga di situ. Rumah tanpa jendela. Tapi lagu-lagunya banyak anak-anak. Makanya kemarin saya waktu nonton, saya bilang sama Pak, kebetulan sutradaranya Aditya Gumai dengan Amir Mirza Gumai. Jadi aku bilang, loh ini kok lagu-lagunya jadi mengingatkan kita kembali film Rumah Tanpa Jendela itu ya. Banyak cerita anak-anak kecilnya gitu di sini. Karena kan anak buahnya Pak Aditya Gumai kan banyak anak-anak kecil. Jadi untuk pemainnya luar biasa, aktingnya bagus-bagus semua. Bikin kita sedih juga, pintar nangisnya. Memang terlatih, mereka kan latihan teater kan. Di sanggar basicnya sanggarnya. Jadi kita kerjasamanya juga bukan sama PT sembarangan, tapi PT yang melahirkan banyak artis ya. Dan kebetulan juga saya juga sebagai Ketua Umum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, seneng bangga ya dengan adanya film ini. Ya kemarin sebelumnya juga bikin film pendek yang sempat Bapak Bupatinya menang loh. Dapat penghargaan dari Bapak Gubernur. Itu ya. Film Rumah untuk Ambu ya. Rumah untuk Ambu, beliau ikut main. Itu kebetulan kerjasama dengan Semaradana Pro juga ya. Itu 27 film pendek ya. Itu juga diantaranya di Bekasi. Ya Kabupaten Bekasi kita syuting banyak tempatnya yang kita ekspos. Karena itu lebih fokus seni budayanya kita. Dari 27 daerah di Jabar. Nah diantaranya Bekasi, alhamdulillah, dan dapat penghargaan. Ya, tepuk tangan dong untuk Kabupaten Bekasi. Nah kalau Tante udah main film di mana aja nih Tante? Kan Tante udah jadi Ketua Umum Parvi juga nih. Berarti pengalamannya lebih banyak juga dong ya. Saya kalau ditanya artis tahun berapa, tahun 70-an. Bayangin aja tuh, bukan 80-an loh. 70. Pertama kali saya ke film itu tahun 77. Jadi sampai sekarang film layar lebarnya lebih dari 40 film ya. Dan yang kalau seandainya sinetron atau FTV udah ratusan deh. Jadi udah nggak kehitung ya, soalnya banyak banget. Jadi saya waktu itu stopnya cuma pas COVID. Jadi terus saja kita main, nggak ada berhentinya. Kadang-kadang sampai 3 judul, 2 judul. Yang dulu ada stripping kayak kecil-kecil jadi manten. Saya jadi mamahnya Sahrul Gunawan ya. Waktu itu kan stripping juga. Terus kembar tapi beda, jadi mamanya Ucok Baba sama Primus. Jadi banyak yang stripping bulan Ramadan ya sama Tamara. Banyak sekali di situ. Jadi sekarang saya sudah mulai membatasi untuk stripping, saya nggak terima dulu karena itu tiap hari Mbak. Kalau kita tuh syuting udah dalam cerita tiba-tiba kita sakit, didatengin tuh sama krunya, bener nggak sakit? Soalnya dalam cerita kan harus continue gitu loh. Jadi kita mesti jaga stamina juga gitu. Jangan kalau bisa jangan sampai sakit gitu ya. Ya waktu itu masih muda ya, sekarang saya udah mau kepala 7 nih. 1 tahun lagi udah 70. Tapi merasa muda terus nih Mbak. Jadi alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Ketum Parvi Persatuan Artis Film Indonesia periode 2020 sampai 2024. Jadi dikit lagi tahun depan saya sudah selesai tugas saya dan wakil saya Paramita Rusadi dan sekumnya Gusti Randa dan bendumnya Bu Evi. Jadi alhamdulillah kita ada pengurus 56 orang ya. Jadi banyak dibantu. Jadi kita sudah rakernas, sudah rapat pleno, udah sebentar lagi udah tinggal kongres ya. Ini siap nih mendukung nih. Jadi alhamdulillah nanti untuk bikin film lagi anggota Parvi siap mendukung ya, ikut main di film dari kabupaten pariwisata ya, pariwisata Bekasi. Mudah-mudahan bisa ikut film. Jangan lupa dong DPO nih. Ya, ini DPO juga nih. Saya angkat di Parvi ini sebagai DPO, Dewan Pengawas ya. Jadi sama Pong Harjatmo, jadi banyak artis-artis senior ya. Very Prima. Jadi nanti kalau seandainya ada nanti mau Erna Santoso, semuanya ada di Parvi ini, bisa diajak deh. Widiawati, semua senior-senior sekarang pada sudah siap lagi untuk syuting. Makanya nanti
segera deh, ini film pertama, mudahannya ada kedua, ketiga, dan keempat ya. Ada serial untuk Bekasi. Mantap Kabupaten Bekasi. Yes. Pokoknya keren lah ya ini. Walaupun emak dan tante nih udah bisa dibilang berumur, tapi tetap jiwa muda ya tante Iya emak dong. ya, tetap aktif juga ya. Keren banget, tepuk tangan dulu Iya, dong untuk emak dan oke. tante. Yang penting sehat ya. Iya. Nah, terakhir nih, Ma dan Tante, untuk closing statementnya, kenapa kita harus nonton film Dewa Dewi? Karena kan film Dewa Dewi ini kan berarti sangat cocok untuk ditonton sama keluarga juga gitu, untuk semua umur ya Tante. Coba dong closing statementnya dong Tante. Ya, kalau dari saya, Alicia Johar, Ketum Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, menghimbau kepada semua yang nonton YouTube ini, ayo harus wajib nonton film Dewa Dewi di layar lebar ya, insya Allah ya. Karena apa? Karena film ini banyak memberikan pelajaran buat kita ya, terutama untuk anak-anak muda juga. Kalau bisa diajak juga. Jadi kalau orang tuanya nonton, anak-anaknya diajak. Karena ini juga ada banyak pelajarannya dan ada lucunya, ada sedihnya. Pokoknya ini drama. Jadi bukan benar-benar apa kalau seandainya film dokumenter. Kalau dokumenter kan bosan ya Mbak ya. Iya. Nah ini bukan, tapi ada filmnya. Nah, mungkin dari Mak, gimana Mak? Ya, kalau saya lebih menekankan pada pendidikan bagi anak-anak, tentu lebih penting ini. Diramu dengan seperti sebuah cerita dan tidak membosankan, tapi misinya adalah pariwisata. Kenalilah tanah air kita ini yang begitu banyak tempat-tempat yang indah, yang bagus, yang harusnya dikelola seperti ini misalnya. Ini menjadi sebuah percontohan yang menarik sekali. Meskipun tidak banyak juga tempat-tempat lain yang udah bikin seperti ini. Cuma untuk difilmkan itu menarik. Buat kita sebagai orang film menarik, karena nambah kerjaan kita juga kan. Iya. Diam-diam. Bisa aja Mak. Tapi ini serius. Saya kan jujur. Saya pernah juga di dunia pendidikan, tapi di kasih si Unyil. Saya kan jadi ibu gurunya Unyil dulu kan. Jadi ini penting sekali buat pendidikan bahwa anak-anak itu harusnya tahu. Jangan cuma fokusnya pada kalau libur yuk keluar kota, keluar Jawa, Bali. Kenapa hanya Bali sih? Terus misalnya kita ke Thailand, Singapura seterusnya. Padahal di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat yang bagus. Iya. Itu yang penting sih. Misinya seperti itu buat aku. Ada satu lagi Mbak yang saya sempat datang dan di film ini ada sejarah Islam. Ada di Museum Nabi Muhammad ya. itu nah di situ kita bisa masuk ya, lihat di situ semua sejarah Islam yang adanya hanya di Bekasi. Jadi pertama kali Bunda lihat, wah langsung Bunda buat TikTok sampai 7 seri. Lihat ya? Wah, 7 seri sudah ke sana. Luar biasa dan difilmkan. Di film ini ada. Jadi sejarah Islam yang luar biasa yang dibuat di Indonesia. Itu benar-benar harus ditonton ya. Jadi terutama anak-anak sekolah. Jadi ada sepatunya Nabi ya, tempat sholatnya Nabi dari kulit gitu ya. Kulit binatang zaman dulu. Terus itu pedangnya Nabi, semuanya ada di situ. Luar biasa ya. Tokoh-tokoh Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia ada di situ. Jadi itu museum luar biasa. Walaupun replika kita juga bisa ini ya membayangkan paling enggak kan ngebayangkan. Kalau Museum Nabi itu di Transera Waterpark Tante. Oh gitu ya, itu tempatnya di tuh. Transera. Jadi kan? kita bisa sekaligus berenang dan bisa langsung edukasi juga ya. Iya, tempat berenangnya bagus loh. Saya iniin juga, TikTokin juga tempat berenangnya ya. Waterboom. Oh ya. Gitu ya. Jadi waterboomnya nempel, Transera namanya Transera ya. Waterpark. Nempel dengan museum tadi kan. Iya. Udah dateng nah. Dari tadi Tante ngomongin TikTok mulu, nama TikToknya apa nih Tante nih? Alicia Johar Official, nonton ya. Pasti lagi syuting juga ada di situ, lagi Bunda syuting behind the scene-nya ya. Ada di TikToknya. Selamat nonton ya. Tapi kan Emak belum pernah diundang kan? Nah iya, tapi banyak di TikTok saya banyak kan emaknya. Setiap ada acara tiap bulan Emak datang hadir. Bunda selalu ngundang dan Emak datang dan selalu banyak tuh di TikToknya Emak. Wow. Nah tadi juga sudah dibuat ya kita persiapan Podcast ya. Oke. Kalau Emak ada TikToknya Emak? Enggak, aku. Aduh. Jadi modelnya. Cuman tapi model gratis.
Makanya suka marah. Jangan bilang. Model, kalau TikTok mah nggak dibayar, Mak. Oke. Oke deh Sobat Wisata, berakhir sudah bincang-bincang seru kita hari ini dengan Tante Alicia Johar dan Ma Atik Cancer ya. Dan jangan lupa Sobat Wisata untuk mensubscribe YouTube Jurnal Kawasan dan Dinas Pariwisata Kap Bekasi Official, dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi di Dispar Kap Bekasi dan websitenya di disparkapbekasi.co.id. Oke, terima kasih Sobat Wisata semuanya. Salam Wonderful Indonesia. Bye bye. Love Indonesia. Bye bye. Sampai ketemu lagi.